Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terdengar tidak asing pengucapan salam berdasar berbagai keyakinan yang ada di Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia memiliki ragam suku, ras maupun agama. Namun sampai saat ini kadang masih ada ketegangan. Misalnya belakangan ada kasus pencopotan label gereja dalam tenda bantuan di Cianjur. Pada tanggal 21 November 2022, telah terjadi bencana gempa bumi di Cianjur yang menyebabkan 334 orang meninggal dan 8 orang masih hilang. Gempa ini juga menyebabkan 593 orang mengalami luka berat dan 114.683 orang terpaksa mengungsi. Bantuan bermunculan untuk para korban dari berbagai golongan masyarakat, salah satunya adalah dari pihak Gereja Reformed Injili Indonesia. Namun pemberian bantuan tersebut dinodai dengan tindakan sejumlah oknum yang mencopot label Gereja Reformed Injili Indonesia di tenda bantuan dengan alasan menolak proses kristenisasi. Mantan Ketua PBNU, Said Akil Siraj, menilai tindakan tersebut sebagai tindakan yang belum dewasa karena tidak bisa membedakan antara aktivitas kemanusiaan, aktivis sosial, dengan kristenisasi. Ada pendapat bahwa pencopotan label itu bukan aksi intoleran kalau tenda masih digunakan, melainkan aksi netral atas nama kemanusiaan dan agar tidak menonjolkan kelompok tertentu. Bupati Cianjur Herman Suherman berpendapat bahwa memang pencopotan tersebut salah, tetapi menonjolkan label juga tidak benar. Lalu, benarkah bahwa hal tersebut termasuk dalam tindakan yang intoleran antar umat beragama? Berdasarkan KBBI, intoleransi merupakan ketiadaan tenggang rasa, sedangkan persekusi adalah perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Indonesia memiliki dasar hukum bahwa intoleransi dan persekusi merupakan tindakan yang dilarang, yakni berdasarkan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 22 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal-pasal tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman, bebas memeluk agama serta menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Bisa kita lihat bahwa tindakan oknum yang mencopot label gereja dapat memicu adanya perpecahan. Bukankah hal yang wajar bagi organisasi untuk menandai atau mendokumentasikan bantuan untuk pertanggungjawaban? Bisa juga untuk memastikan bahwa bantuan penggalangan dana telah sampai. Bukankah hal yang wajar membuat silisan untuk menandai sebuah tenda? Lalu mengapa hanya organisasi gereja saja yang diperlakukan seperti itu? Yang paling parah lagi ketika Bupati Cianjur Herman Suherman dan AKBP Doni Hermawan selaku Kapolres Cianjur memberi pernyataan seolah-olah membela pelaku pemicu disintegrasi. Tidak terjadi antara gesekan antara kelompok agama atau agama yang ada di Cianjur. Berarti bantuannya tetap terima, hanya stikernya saja yang buat. Iya, jadi masa. Jika hal-hal tersebut diremehkan, maka nilai yang ada di Pancasila akan sia-sia. Indonesia adalah negara majemuk, terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, terlepas dari adanya perbedaan, kita tetap harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti gotong royong, saling bahu-membahu membantu korban bencana alam, merupakan upaya tenggang rasa dari pihak yang beragam. Terkait dengan sikap oknum tersebut, sebenarnya ada kondisi yang melatar belakanginya. Menurut Roy Murtado, yang biasa disapa sebagai Gus Roy, pendiri Pondok Pesantren Ekologi Mishkat Al-Anwar Bogor, menyatakan bahwa dalam sejarahnya, masyarakat kita adalah korban represi Orde Baru. Ini memang gejala setelah reformasi, Mbak. Spesifik ya, ini gejala setelah reformasi. Apa-apa yang dulunya direpresi oleh Orde Baru kemudian bisa tampil ke permukaan, terutama kelompok konservatisme beragama. Sekarang mereka bebas mengekspresikan pandangannya di tengah wacana demokrasi. Nah itu akhirnya kan wacana saling bertarung satu sama lain lah ya. Sebenarnya mereka menunggangi demokrasi itu sendiri. Di tengah situasi semacam itu semakin kencang juga itu politisasi agama, terutama di perkotaan ya, di sekitar Jabodetabek. Ada yang menyebutnya Islamic populism, ada yang menyebutnya konservatisme, ada yang menyebutnya Islam kanan, ada yang menyebutnya Islam garis keras, dan lain sebagainya. Tapi yang mempertemukan mereka itu menurut saya satu cirinya itu adalah menjadikan agama biasanya sebagai kendaraan politik. Yang kedua agendanya memang agenda kekuasaan politik, dan yang lainnya lagi politik identitas gitu. Makanya ketika ada solidaritas datang ke sana, ke Cianjur, terus ada simbol-simbol agama lain dianggap sebagai entitas yang lain tadi itu mau mengancam identitas mereka gitu. Nah tentu saja itu sangat disayangkan ya, mestinya nggak boleh terjadi.
Berdasarkan wawancara kami bersama Pratiwi Febri selaku Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Organisasi YLBHI mengungkapkan bahwa Indonesia berdiri bukan dengan cara menguasai, tapi dengan menyatukan semua kaum. Proses perjuangan sehingga kita bisa bersatu dan Indonesia bukanlah negara berdasarkan agama. Meskipun Indonesia merupakan negara yang jumlah muslimnya terbanyak, salah satu terbanyak di dunia. Tapi Indonesia dengan dasar Pancasilanya itu berhasil untuk mendirikan sebuah negara semua buat semua dengan persatuan Indonesia tadi. Indonesia adalah negara yang menjamu. Kemajemukan ini seharusnya tidak menjadi pemicu timbulnya masalah apabila kita saling mengedepankan upaya tegak rasa, saling menghormati, dan saling memahami sesama warga negara. Akan selalu ada pemicu ketika terjadi perpecahan. Ingat, Indonesia tidak didirikan dengan satu agama, melainkan banyak agama. Jadi, mari kita sama-sama wujudkan kebinekaan itu dengan meningkatkan ketenggang rasa dan saling menghargai. Terima kasih.